pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Saya undang bagian berdiri. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan, ku berserah, kami berserah, ku berserah. Saya serahkan pada Pastor Risa. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu, dengan perasaan kita sedang berhadapan muka dengan Tuhan yang hidup, pribadi yang nyata. Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan berada di sini karena emosi kita, karena perasaan. Kita tahu Dia ada di sini. Itu perkataannya Dia. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, hari ini kita betul-betul menikmati persekutuan. Hari ini kita menikmati kasih-Nya. Kita berserah penuh. Pikiran dan hati kita mengalami hadirat Tuhan. Kita berserah. Benar Tuhan, kehadirat-Mu kami terima dengan iman. Sebab orang benar, orang Kristen, bukan hidup dengan perasaan, bukan apa kata orang, tetapi firman-Mu memberitahukan kepada kami bahwa dengan imanlah kami menerima hadirat-Mu, mempercayai kehadirat-Mu. Dan kami percaya penuh Kau ada di tempat ini. Mau berbicara kepada kami, mau memberkati kami semua. Kami adalah anak-anak-Mu yang anak-anak yang layak, anak-anak yang kudus, anak-anak yang sudah dibenarkan untuk menerima segala berkat daripada Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami semua. Kami menerima semua itu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kasih Tuhan, berkat Tuhan kepada kami. Hari ini, sekalipun pikiran kami, fisik kami, pikiran kami kemana-mana, mengingat masa lalu kami yang tampaknya tidak menyenangkan, tapi ternyata Engkau tidak melihat diri kami seperti itu. Engkau melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat Kristus yang penuh ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Demikian Engkau menerima hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau duduk diam menerima firman-Mu. Kami percaya penuh di sini Engkau ada, kerajaan-Mu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan percaya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, Bang Irwan boleh mengecilkan mic-nya supaya tidak seperti ini.
Baik, Bapak Ibu Saudara, ya senang sekali kita boleh berkumpul bersama-sama, ya luar biasa. Saya berterima kasih karena Bapak Ibu Saudara semua, meskipun hujan lebat, tetap kita bisa menikmati persekutuan bersama-sama. Amin. Baik, puji Tuhan. Nah, sementara OHP dipersiapkan, kita masih melanjutkan tema khotbah kita, yaitu tentang Injil murni, Injil kasih karunia. Ya, saudara-saudara, saya menjadi orang Kristen itu dari latar belakang saya, ya, bukan turunan orang Kristen, tetapi saya menerima Yesus Kristus sudah berusia, ya sudah dewasa, pada waktu itu 30 tahun lalu, lebih gitu ya. Jadi kerinduan saya untuk mengenal siapa itu Yesus, kitab Injil dan lain sebagainya, sedemikian rupa, ya, sehingga mengalami perjumpaan demi perjumpaan, pengertian demi pengertian. Saking rindunya saya mengenal Yesus gitu ya, sampai saya bela-belain dulu. Pernah 1 minggu meninggalkan rumah tangga untuk belajar mengenal Yesus. Saudara, ada juga yang mengenalkan kepada saya bahwa Injil ini, ya, Yesus yang ini sama dengan ya yang mereka sembah, begitu. Nggak ada bedanya. Dan itu berarti, saudara, apa yang menjadi penyembahan mereka dan penyembahan saya, surganya juga sama. Ya, mungkin di antara saudara juga hari ini pun masih mempunyai kepercayaan yang sama bahwa Tuhanku ya dengan Tuhan orang lain itu sama, meskipun dia bukan orang Kristen. Saya dulu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu juga berpikir Injilnya dengan Injil saya itu sama. Ya, oke lah, memang toleran itu juga bagus, tetapi dengan pengertian yang seperti itu ternyata membuat diri saya masih bingung. Benarkah Tuhan yang sama dengan yang saya sembah itu Tuhan dia? Ya, sehingga saudaraku, kalau Tuhannya sama berarti pergi ke surga yang sama. Seringkali kita dengar tujuanmu dan tujuanku adalah sama, katanya begitu. Kita sama-sama punya tujuan. Ya. Benarkah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Sehingga sekalipun saya keluar masuk ya ibadah gereja masih bingung. Apalagi kalau diperhadapkan dengan kelakuan, tingkah laku. Loh, kalau surganya sama, Tuhannya sama dengan orang itu, enak betul dia, tukang mabuk-mabukan, tukang memukul suami, tukang pukul istri, ya kan? Masa seperti itu? Saya menjadi bingung kalau saya satu surga dengan orang seperti itu. Ya kan? Saudara, mungkin itu tidak seperti yang saya alami, pengertian saudara, pemahaman saudara. Tapi saya pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, mengalami. Makanya sedemikian hebatnya toleran itu. Ya. Oh, kita kan sama-sama. Bedanya jalanmu lewat kiri, saya lewat kanan gitu ya. Bedanya kau lewat sana, aku lewat sini. Benarkah seperti itu? Saudara, kalau model seperti ini, nah itulah yang membuat saya bingung. Hari ini saya ke gereja, besok saya juga memberi sesajen kepada pohon, kepada ini dan itu. Benarkah Tuhan yang seperti itu sama dengan yang saya sembah? Nah, saudara-saudara, hari ini saya melanjutkan tema. Masih ingat 2 minggu yang lalu Pastor Serbi memberitakan, ya sebelumnya saya sampaikan Injil kasih karunia itu seperti itu. Kemudian Injil campuran itu seperti itu. Kemarin saudara, minggu yang kemarin Ibu Lisda menyampaikan bahwa siapa yang saudara percayai, sejauh mana saudara melihat menerima Kristus, seperti itulah adanya.
Nah, hari ini saya mau bagikan saudara dengan tema hanya ada satu Injil, hanya ada satu juru selamat. Ya, hanya ada satu, saudara-saudaraku. Ya. Sudah tampil? Bagaimana, Bro? Tolong itu. Ya. Saya bilang temanya hanya ada satu Injil, hanya ada satu juru selamat. Hanya ada satu surga. Dan itu bukan dituju target oleh apa? Seluruh manusia akan pergi ke sana. Semua orang ingin pergi ke sana. Cuma tidak banyak. Seperti kata orang banyak surga. Nanti surganya si A di sini, ya kan? Surga si B di sini. Nah, Bro Febri, surganya sama-sama karena satu gereja. Apakah begitu? Tapi kenyataannya di masyarakat kan seperti itu. Saudara-saudara, Alkitabnya sama, tapi sistemnya beda untuk menuju ke sana. Itu yang kita dengar. Apalagi zaman sekarang dengan kebebasan ya teknologi ini. Saudara, saya perlu melihat, mempelajari, menemukan ini sungguh-sungguh agar tidak lagi bingung. Masa sih surga kita sama dengan yang model-model begitu? Ya kan? Yang orang bilang, saya nggak perlu Yesus untuk pergi ke surga, katanya begitu. Kalau hanya ngomongin sampai surga. Nah, saya bilang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan. Injil kasih karunia itu hanya satu, juru selamat itu hanya satu. Nah, mari kita buka di dalam firman Tuhan Galatia pasal 1 ayat ini ya, 6 sampai 9, kita akan baca bersama-sama. Kita baca ini dulu ya. Ini catatan yang diberikan kepada jemaat Galatia ya. Oke, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tunggu dulu. Ini mungkin temanya tidak sedang hot-hotnya. Karena saat ini di mana-mana lagi rame corona kan gitu ya. Kok khotbah ini lagi? Betul. Ya, kalau saudara berfokus kepada corona, ya, apa yang terjadi? Tambah stres atau tambah takut atau tambah berani? Tambah stres. Saudara mikirin utang terus. Kalau cuma mikirin saja, tambah stres. Saudara melihat anakmu yang pinter-pinter, ya, yang nakal-nakal, saudara lihat itu aja tambah stres. Tapi kalau kita melihat sisi yang baiknya, maka kita bisa bersyukur atas segala kebaikan itu. Saudaraku, apa yang kita percayai itu membentuk, mewarnai hidup kita. Ya, hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan dan kondisi saat ini. Tuhan Yesus berada di atas kondisi. Zaman seperti ini sudah pernah. Amin. Sudah pernah, ini akan terjadi dan terjadi. Tetapi Kristus tidak, saudara, dikalahkan oleh zaman. Kristus berada di atas zaman ini dan memberikan jalan keluar untuk mengatasi segala persoalan hidup manusia. Jadi kita tidak berfokus kepada corona. Ini memang harus terjadi.
Tetapi di dalam Kristus, saudaraku, kita mendapatkan jalan keluar. Amin. Oke, kita masuk di sini. Kita sekarang masuk. Perhatikan, saya tandai ada di situ berbalik, saudara. Dari ayat ini saya mencatat ada 6, ya. Dilihat di situ berbalik dari dia adalah Yesus. Suatu Injil lain sebenarnya bukan Injil, yang memutarbalikkan Injil yang berbeda, Injil yang telah kami beritakan. Saudara tahu Rasul Paulus itu sebenarnya, saudaraku, guru besar. Sangat paham sekali yang mengenai hukum-hukum agama Yahudi. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, Sang Kasih Karunia itu, saudara, semua yang dia percayai, dia tinggalkan, dia katakan, dia buang seperti sampah saja layaknya. Nah, di sini kepada jemaat ini, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ya penyebutan kata Injil itu ada 6 kali. Sama juga pernah disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, saudaraku. Pernah juga, jadi bukan hanya, ternyata masalah Injil-Injil ini bukan hanya jemaat yang ada di Galatia, tetapi di jemaat di kota Korintus sendiri pernah mengalami seperti ini. Sehingga Rasul Paulus ya oleh Roh Kudus mendapatkan jawaban seperti ini. Coba kita baca 2-3. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara-saudara, ya. Jadi masalahnya bukan hanya di Galatia, ternyata gitu kan latar belakangnya sesudah pertama kali Rasul Paulus itu memberitakan Injil yang murni, kasih karunia. Ya, berjalannya waktu setelah orang Galatia ya itu, saudara, menerima Injil yang lain. Kemarin sudah diberitakan soal itu, kita tidak bahas itu. Injil yang lain gitu ya. Begitu. Tetapi saudara, di Korintus sendiri juga sama mengalami itu. Dan saya pikir ini juga sama bagi kota Balikpapan. Ya kan? Apalagi ribuan tahun yang lalu. Saudara, boleh dibilang sehari itu 5 kali kita mendengar berita kabar baik juga. Ya. Tetapi apa yang dilihat di sini, saudara-saudaraku, ternyata Rasul Paulus mengatakan, ya, itu bukan Injil yang sebenarnya. Ya. Dan lagi bukan berarti, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ada banyak Injil kasih karunia. Bukan berarti. Saudara perhatikan baik-baik. Hanya ada satu Injil kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. 1 kali mati di salib, 1 kali menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan manusia. Hanya ada satu cara keselamatan diberikan kepada manusia, yaitu oleh kasih karunia Yesus Kristus. Hanya ada satu cara untuk menerima kasih karunia, saudaraku. Hanya kasih karunia Yesus, hanya dengan apa? Dengan iman saja. Hanya ada satu Raja Damai. Perhatikan nih, hanya ada satu Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, dan satu kerajaannya. Dan apa saudara? Dan sistemnya, yaitu kasih karunia. Ini mulai minggu depan kita akan berbicara ya lebih lagi. Saudara, saya harap saudara setia tekun tiap hari minggu hadir. Untuk apa? Karena khotbahnya itu berseri. Hari ini kita memperkenalkan 1 minggu, 1 bulan ini kita memberitakan Injil yang murni ya, dan Injil yang kacau, yang campuran, supaya kita tahu. Ya. Supaya kita tahu, bisa membedakan, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Ya. Nah, hari ini seperti ini, hanya satu, saudara. Yesus datang ke dunia dengan kerajaannya. Bukan dengan banyak kerajaan.
Yesus datang ke dunia dengan kerajaannya dan sistemnya sendiri yang tidak juga campur aduk. Punya sistemnya. Ini yang saya maksudkan, makanya dulu saya bingung, begitu mudah mempercayai satu keyakinan bahwa keyakinan si A, si B itu ternyata juga di dalam kerajaan Kristus. Ternyata tidaklah seperti itu. Amin. Tidak ada kerajaan Kristus. Kristus membawa kerajaannya, tidak ada hubungannya. Kebenaran yang disampaikan oleh Kristus berbicara mengenai kerajaan, bukan soal makanan dan pakaian, bukan soal kawin mengawin. Tidak ada hubungannya itu. Ya, dia datang dalam kebenaran. Dan penyembahannya adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Di dalam kerajaannya, saudara-saudara, memang memberikan, ya, berhubungan bagaimana kita hidup di dunia, tetapi di dalam rohnya, bukan berurusan soal makanan dan minuman, ataupun kawin mengawin. Nanti itu kita akan bahas itu, tapi hari ini kita fokus mengenal hanya ada satu Injil. Amin. Itu dulu. Hanya ada satu Injil, hanya ada juru selamat, hanya ada Raja Damai yang membawa kerajaannya dan satu sistemnya. Dan itu berarti hanya ada satu surga. Bagaimana surga mereka? Saya tidak tahu. Tapi surga kita hanya satu. Amin. Supaya kita nggak bingung. Supaya kita nggak yes, amin. Kita ini tujuannya sama, hanya bedanya saya di A, lo di B. Biasa itu kita dengar. Dengan mengerti hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bingung. Ya, kita akan fokus hidup kita dan kita tidak akan stres. Kita akan menemukan sebuah kepastian yang nyata di dalam Kristus. Bukan harapan tapi kepastian. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah yang hidup seperti manusia, yang tahu merasakan kehidupan dan tekanan hidup. Amin. Nah, saudara, saya menemukan ya istilah Injil, ya nah ini dia. Istilah Injil. Istilah Injil dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu berarti kabar baik. Ya, kabar baik yang ada di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu yang disampaikan Pak Selby kemarin. Nah, kabar baik yang tertulis dalam buku Alkitab Perjanjian Baru, saudaraku, ini ya, ini buku tentang kabar baik ada di sini. Tetapi keempat Injil di situ juga ada kabar lama dan baru. Tetapi saudaraku, di dalam Perjanjian terjemahan baru, saudara lihat, Injil itu ada 124. Ya, 23 di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, 17 kali ditulis dalam Kisah Para Rasul, 78 kali ditulis oleh Rasul-Rasul Paulus, ya 5 kali di surat-surat lain, dan 1 kali di kitab Wahyu. Bayangin saudara. Sedangkan buku Injil saudara itu ada ini. Ada 33 buku. Pernah saudara mendengar ini? Ya, ternyata seperti itu. Saya belum membahas isinya ini. Jadi di dunia ini banyak sekali buku Injil yang campur aduk isinya. Ya, sebanyak 33 buku. Hanya 4 buku saja saudara ya. Hanya 4 buku saja yang Matius, Markus, Lukas yang diakui, ingat, yang diakui, yang masuk, yang diakui oleh bapak-bapak gereja, saudara. Nah, itu banyak sekali ya. Silakan baca. Oke? Sudah? Saya klik, lanjutkan. Nanti kalau mau minta materinya bolehlah. Hanya 4 buku Injil yang diakui oleh gereja, saudara, ya, yang betul-betul diterima sebagai
Injil yang diilhami oleh Roh Kudus. Memang betul buku ini ditulis oleh manusia, tapi saudara, isinya itu ciri khas daripada Injil murni yang diterima oleh bapak-bapak gereja yang dianggap kanonik adalah buku yang memberitakan tentang Yesus Kristus, bukan mencela agama lain. Saya pelajari ada juga Injil Barnabas itu mencela, ya, mengecam agama lain. Jadi hanya ada 4 buku yang masuk standar yang diakui seluruh dunia ini yang betul-betul murni, hanya 4. Saudara lihat mulai masuk tahun 382 itu, saudara. 382 ya diteguhkan lagi oleh Konsili 393 dan lain sebagainya sampai seperti ini. Hanya 4 buku ini. Oke, saya mau beritahu. Ini penting sekali. Ini pengetahuan dan ini saudaraku pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Alkitab itu menyatakan pengetahuan dan sejarah, ya, sejarah yang memang betul-betul ada, bukan buatan manusia. Ini catatannya saudaraku ada, bukan dongeng-dongeng gitu loh. Jauhkanlah dongeng, ini bukan milik kita, ini bukan dongeng-dongeng dari nenek moyang kita. Kalau kita menelusuri, ya, secara ilmu pengetahuan, ya, kalau kita menelusuri sejarahnya zaman-zaman Herodes dan lain sebagainya, itu betul-betul ada, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak buku, tapi hanya ada satu Injil kasih karunia. Amin. Saudara bisa menemukan buku-buku yang lain. Yang kita bicarakan ini bukan buku. Kekristenan itu bukan buku, bukan dongeng, bukan agama. Kekristenan inilah aslinya, saudaraku. Injil kasih karunia yang kita terima, yang kita bicarakan itu, saudara-saudaraku, ini dia. Injil yang murni itu ini. Inilah yang membuat tidak sama dengan agama-agama lain. Kita baca ini, Yohanes 2:3. Karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, lihat saudara. Inilah berita kasih karunia yang sebenarnya. Injil kasih karunia bukan sebuah buku, bukan sebuah teori, saudaraku, bukan sebuah pengajaran, bukan doktrin, bukan fenomena, bukan gerakan. Bukan. Kita memiliki Tuhan itu bukan dongeng, bukan buku, bukan Alkitab. Alkitab ini membantu kita memahami, mengenal Tuhan dan sistemnya. Amin. Ini mengenal, ini bukan Tuhan, ini tidak ada apa-apanya. Kita memahami Tuhan kita itu melalui buku ini. Injil kasih karunia yang kita percaya, kita terima ini adalah, saudaraku, adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia, ya, dan kebenaran turun dari surga ke dunia ini. Amin. Amin, katanya si Aurora. Yes. Iya. Ya. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat firman Tuhannya ini, kita baca lagi. Inilah Injil kasih karunia. Bukan buku-buku itu, ya. Saudara, ini buku dibakar tidak apa-apa, beda dengan agama lain. Ini diinjek-injek, makanya ndak mikirin. Orang bilang anak muda ndak urus, karena bukan ini Tuhannya. Ya. Inilah sebenarnya Injil kasih karunia, Bapak Ibu Saudara, ialah pribadi Yesus yang turun ke dunia ini untuk memberikan kasih karunia, yaitu dirinya sendiri yang mati di kayu salib
untuk saudara dan saya yang kemudian telah bangkit kembali, terus sebagai manusia duduk di sana, ya di sebelah kanan Allah Bapa, yang sekarang dia kirimkan Roh Kudusnya tinggal di dalam dirimu. Itulah Tuhan yang kita sembah, bukan buku ini. Amin. Itulah Tuhan kita. Tidak sangar, juga tidak tahayul, dan semua itu ada catatan sejarahnya. Ya, ada catatan sejarahnya yang terbukti itu ada dan benar bahwa Kristus itu hidup dan hidup di dalam diri kita. Alkitab mengatakan seperti ini, kita baca ya, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberikan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Itu perkataannya kepada jemaat yang ada di Korintus, yang teguh kepada Injil yang dia terima. Beda dengan jemaat yang Galatia. Begitu saudara ya. Beda dengan jemaat Galatia tadi yang telah berpaling dari Injil kasih karunia, percaya kepada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Tapi kita kembali kepada ayatnya yang ketiga ya saudara, kita baca ayat 3. Ayat 3, oke, sebab, ya ini dia. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Ini penting, tolong garis bawahi. Ini garis bawahi, ya. Ini yang tidak ada di agama-agama lain. Ya, di dunia ini. Ini dia. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Apa? 2, 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara-saudara, ini yang sangat penting. Artinya apa? Peristiwa apa yang terjadi kepada Kristus itu titik kuncinya, itu garis bawahnya. Tidak ada tokoh di dunia ini yang sama, ya, yang dipuja-puja, diagung-agungkan seperti Kristus. Ada banyak orang hebat jauh sebelum Kristus hadir di Israel. Zaman itu ada Aristoteles, ya, sastra, ada kisah cinta Romeo dan Juliet. Itu zaman-zaman itu sudah populer. Orang Yunani, saudaraku, sudah hebat-hebat dalam hal sastra. Punya dewa-dewa yang saudara kagumi di film-film itu, Thor, Hercules, itu semua dongeng-dongeng Yunani sudah ada sebelum Kristus lahir. Tapi saudara tahu, semua itu hanya dongeng, cerita mati. Mereka yang begitu hebat, mati tidak pernah bangkit lagi, dan hidupnya hanya untuk diri sendiri. Tapi lihat yang sangat penting di sini, Kristus telah mati bagi dosa-dosa. Ada banyak orang, saudaraku, rela mati bagi orang lain. Mati, stop sampai di situ. Demi pacarnya, demi orang tuanya, demi bangsa dan negara, ya kan? Orang rela mati menjadi pahlawan, rela. Tapi adakah saudara yang seperti ini? Ini kan dikatakan Kristus mati itu sesuai kitab. Ya, kitab itu berarti waktu itu perjanjian lama, hukum Taurat, saudara-saudara, sesuai. Jadi kematian dia artinya di dalam sistem, di dalam konsep, di dalam rancangan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Bahwa ia telah dikuburkan, itu betul sesuai catatan sejarah, saudara-saudara. Dan bahwa dia ini yang tidak ada. Di dunia ini tokoh yang hebat sekalipun, yang saktinya seperti Diponegoro, siapa lagi, Dipo Yono dan Dipo Kuncoro, Dipo siapa saja, tidak ada yang bangkit. Betul? Ada, bro?
Tidak ada yang tokoh seperti ini kalau dianggap tokoh. Hanya Kristus, saudara-saudaraku, yang telah bangkit pada hari kita. Dan itu dikatakan sesuai catatan sejarah Alkitab. Saudara, ini yang penting. Dan ditambahi lagi, ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bayangkan. Jadi dia bukan gosip bahwa orang itu telah bangkit, tidak. Kebangkitannya itu loh dikatakan, ya, saudara, ada cerita, ada catatan sejarah di Alkitab bahwa ketika Yesus mati kemudian bangkit, ternyata bukan hanya Yesus yang bangkit, ya kan? Seluruh manusia itu di sana katanya bangkit juga, menampakkan diri. Bayangkan, bukan zombie ya, seperti di film. Tapi kenapa itu tidak dicatat di Alkitab? Itu tidak penting. Yang penting itu di sini loh, dikatakan Yesus itu bukan, artinya apa? Yesus itu bukan cerita dongeng, artinya apa? Artinya itu buktinya Kefas itu yang sudah menjumpai. Itu loh. Itu buktinya ke-12 murid Yesus itu loh. Buktinya yang pernah dijumpai pada saat Yesus bangkit dari maut. Itu maksudnya. Dan itu ada catatan. Saudara, kita punya buku catatan itu lebih daripada ini. Lebih dari Alkitab ini. Kalau kita mau mempelajari itu. Ya, ada catatan yang lain yang mencatat tentang kehidupan Kristus. Termasuk dulu kan kita, ini contohnya ya. Dulu kita hanya mengenal hukum Taurat itu berapa sih jumlahnya? Ya kan? Orang tahu 10 hukum. Dan itu yang diajarkan dari nenek moyang, kakek moyang, ya, mulai dari anak SD sampai kita tua ini kan. Itu yang diajarkan kan. Hukum Taurat itu 10 aja. Tetapi setelah kita selidiki, kita tahu ternyata berapa tuh? 600 ureannya, penjelasannya, ya, dari hukum negara, hukum perang, hukum makan, hukum kerja, semuanya itu ternyata ada 613. Perhatikan ini, bayangkan, bukan hanya 10, termasuk ini, ya, menampakkan kepada ke-12 murid Tuhan Yesus. Bayangkan itu. Tidak semua kisah tentang Tuhan Yesus itu dicatat di dalam buku Alkitab ini, buku ini. Saya pernah membaca satu buku bagaimana Yesus pada waktu kecil dia mainan tanah ditiup, ya, bisa jadi burung gereja gitu ya. Bayangkan itu. Saya pernah mendengar cerita bagaimana murid-murid itu, ini hanya cerita ya, itu tidak ada di Alkitab. Ya. Dia bilang satu kali, ini gak kelihatan pada senyum apa enggak? Saya tegang di sini. Jadi ceritanya gini, saudara-saudara. Satu kali itu ngajak murid-murid. Murid-murid semua, siapkan dirimu, ya kan? Kita akan pergi ke bukit untuk berdoa, ya. Masing-masing membawa batu, begitu. Jadi kedua belah murid, bawa batu. Mungkin tahu sendiri pada saat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan murid-murid? Apa yang dilakukan murid-murid? Biasanya, kalau bosnya lagi semangat, muridnya apa? Tidur, ya kan? Nah, gitu kan? Benar enggak? Nah, pada saat murid-murid sana, ya, waktu Yesus, kamu itu gimana kok pada tidur? Nggak bisakah kamu bertahan untuk berdoa kan gitu? Nah, hari itu saudara, Yesus mengajak masing-masing bawa batu. Wah, ada si A bawa untuk pikirannya mungkin ini bisa untuk bantal tidur. Ada yang bawa bantal sedang, ada yang bawa batu besar, ada yang besar sekali. Si Petrus yang paling emosional ini buat apa? Ya kan? Bawa paling kecil gitu. Oke. Terus mana batumu? Ini bos. Dimasukin kantong sampai atas gitu kan. Nah, sampai atas mana setelah pengajaran selesai,
Mana batumu masing-masing? Wah, kasih lihat. Ada yang batu gede, semangat. Ada yang kecil, ada yang gede sekali. Oke, haleluya. Lalu setelah itu, baik, angkatlah batumu masing-masing. Apalagi maksudnya bos Yesus ini gitu kan? Begitu. Lalu berdoa dalam nama Yesus, enggak dalam Tuhan aku bersyukur Engkau memberkati ini. Batu jadi roti. Gitu. Ya, Yesus bisa merubah batu jadi roti, bro. Bener nggak? Ternyata apa, saudara? Semua yang dipegang, wow, jadi roti gede. Roti yang gede. Petrus bilang, kenapa aku kecil sekali rotiku? Menyesal sekali. Saudara, itu tidak dicatat. Ya, saya mau bilang, Kristus yang kita sembah itu beda dengan agama lain, dengan Kristus yang orang lain miliki. Enggak sama. Amin. Kalau saudara mendengar Tuhanmu dan Tuhanku sama, biarkan aja. Tapi faktanya saudaraku beda. Ya, enggak ada tokoh yang seperti Yesus ini yang bangkit, yang dicatat oleh sejarah dan itu benar terbukti. Ada banyak orang hebat yang membela manusia, rela mati demi manusia, demi orang lain. Tapi tidak ada yang bangkit seperti Kristus. Amin. Itulah dianggap penting. Jadi saudara perhatikan, karena itu Rasul Paulus menegur keras dan memberitahukan pada orang-orang Galatia dengan berkata, kamu itu sudah dipanggil Allah dengan kasih karunia, oleh kasih karunia untuk menikmati kasih karunia. Kenapa pindah ke Injil lain yang sebenarnya bukan Injil dan memang tidak ada Injil lain, yang benar hanya ada satu Injil saja. Itu sebabnya kita membaca tadi, saudara-saudaraku, seperti itu. Dan kita melihat di dalam ayat ini, saudaraku ya, ini dia. Ya, kalau kita kembali membaca di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 tadi, di sana, mengapa kamu mengikuti Injil lain, saudara? Nah, di dalam ayat 7 yang sebenarnya ditulis di sana bukan Injil. Dan ketika saya menyelidiki apa maksudnya, di situ beda terjemahan, yang sebenarnya bukan Injil, yang bukan Injil lain, bukan bahwa ada Injil lain, ya, tidak ada Injil yang lain. Bukan berarti ada lebih dari satu kabar baik. Enggak ada saudara-saudara Injil yang lain itu. Enggak ada juru selamat yang lain. Enggak ada kerajaan yang lain yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Enggak ada sistem yang lain. Amin. Enggak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, ya, tidak ada dua Injil, meskipun Bapak Ibu Saudara satu-satunya Injil yang benar itu sering dikacaukan di dalam surat Galatia. Sering dikacaukan. Di dalam terjemahan versi King James itu bunyinya sering ditafsirkan satu Injil bagi orang Yunani, satu Injil bagi orang Yahudi. Bukan. Tidak ada Injil yang lain, saudaraku. Tidak ada Injil yang lain, hanya ada satu Injil saja, yaitu Injil Kristus. Tidak ada Injil yang lain yang berkuasa menyelamatkan manusia daripada Injil Yesus. Ya, saudara tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang ditentukan dan berkuasa menyelamatkan manusia selain Yesus Kristus. Tidak ada. Kalau saudara dimengawih sombong betul orang Kristen, bukan kita yang bilang begitu, ya bukan. Tapi ini loh Alkitabnya, itu Allah sendiri yang bilang, ya. Kenapa? Karena surga itu punya Tuhan, rumahnya Tuhan, hanya Tuhan. Manusia tidak bisa masuk ke sana seenaknya, surga dijak-jak semaunya sendiri, nggak bisa. Sistem dunia saja nggak mungkin kan? Ya, nggak mungkin saudara ke rumahnya Pak Andi Nur lalu bermain-main seenaknya. Bolehkah Pak Andi Nur? Pasti nggak boleh, harus ketok pintu, minta izin dan lain sebagainya.
Apalagi jak-jak sampai di dalam sana mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ya, lihat ini, kita baca bersama-sama. Roma 3 ayat 25. 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Stop sampai di sini. Saudara, sebelum hukum Taurat itu ada yang namanya zaman kasih karunia yang disebut dengan dosa tidak diperhitungkan. Makanya kalau saudara melihat Daniel, melihat siapa itu Abraham, hidupnya seenaknya kok masih dipelihara, diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah memilihkan untuk mengasihi dia. Ya. Karena dosa tidak diperhitungkan. Nah, sesudah saudara ketika hukum Taurat itu ada, ya, dan sampai Yesus mati di kayu salib, seolah-olah yang membiarkan dosa merajalela. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, saudaraku, itulah Tuhan sedang menunjukkan keadilannya. Yang orang suka berkata, kok enak, kok Tuhan seperti tidur, Tuhan seperti tidak peduli. Tidak, dikatakan di sini, Kristus Yesus itulah ditentukan Allah untuk menjadi pendamai. Ya, pendamai yang tidak pandang bulu bagi siapa saja, semua orang. Ya, dibuatnya seperti itu untuk menunjukkan kekuasaan keadilan Tuhan, katanya Alkitab seperti itu. Jadi jangan heran kalau hari ini pun ada orang sudah diinjili, sudah ini itu belum mau bertobat. Tuhan masih panjang sabar. Itu Tuhan sudah mati bagi mereka. Dan ini ayat-ayat ini, lihat. Yang pertama ini, Yesus Kristus telah ditentukan. Juru selamat itu hanya satu yang ditentukan. Amin. Tidak ada juru selamat yang lain di muka bumi ini. Ya, nggak ada. Saudara sudah ada di perahu yang betul. Saudara sudah ada di dalam sistem yang benar. Kristus Yesus. Ya, itu sudah ditentukan Allah sendiri yang menentukan, bukan manusia, bukan orang Yahudi. Bukan. Tapi Allah sendiri yang mengatakan itu, saudara. Hanya Kristus sang juru selamat. Artinya apa? Kalau tidak melalui Kristus, nggak sampai tujuan. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Jadi nggak ada banyak jalan. Nggak ada banyak sistem. Kalau seperti itu berarti bertentangan dengan Alkitabnya. Berarti dunia kacau nanti. Nggak nyampe-nyampe kan kalau kacau itu. Nggak jelas. Bahkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 kita baca bersama-sama. Yang nyaring ya. 2, 3. Dan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di bawah kolong langit ini loh. Mau di Balikpapan, mau di Manado, mau di Penajam, mau di Hong Kong, mau di Amerika, mau di Afrika, mau hutan belantara, mau di Nigeria, mau di Arab, mau di Pakistan, semua sama itu di bawah kolong langit. Yang sudah ditentukan oleh Allah, yang mau selamat itu tidak lain hanya melewati siapa? Yesus Kristus. Amin. Ini pegangan. Ini pondasi yang benar. Ya. Ini pondasi yang benar dan penting untuk kita ingat selalu dan kita ajarkan kepada anak cucu kita. Oh, keselamatan. Salah satu pribadi yang ditentukan oleh Allah adalah Yesus Kristus. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara memang banyak keyakinan atau jalan yang diciptakan manusia untuk menuju Allah, menuju surga, saudara-saudaraku. Tapi hanya Kristus Yesus saja, hanya ada satu jalan saja. Hanya ada satu jalan saja, nggak banyak jalan. Ya, amin. Nggak banyak jalan. Amin. Nggak ada banyak jalan, macam-macam jalan itu nggak ada. Ini dia Alkitabnya, kita baca.
2:3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Tidak ada di dunia ini mau jalan macam-macam, tidak ada. Nanti ada konsep jalan sempit, jalan lebar, itu nanti kita bahas. Ya. Tapi hanya ada satu jalan. Hanya jalannya adalah Yesus. Yesus itu jalannya. Bukan jalan Gunung Guntur, jalan Gunung Kawi. Bukan gang sempit, gang lebar. Bukan seperti itu. Di dunia ini saudara ada banyak ajaran. Betul. Percaya ini dan itu. Ya, itu banyak sekali. Bahkan di ajaran Kristen saja sudah menerima Injil murni masih ditambah apa? Perantara. Kalau engkau selamat harus melewati perantara patung, ya kan? Ada yang patung seperti itu. Ada juga yang malaikat. Engkau harus menyembah malaikat ini dan itu. Saudara-saudara, sekali lagi, juru selamat itu hanya Yesus. Tidak melewati manapun, tidak ada perantara. Itulah sebabnya kita ini dijadikan imamat rajani, nggak pakai perantara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sistem penyembahan korden pembatas itu dirobek secara ajaib untuk menunjukkan bahwa tidak ada perantara-perantara lagi. Ya kan? Tapi di gereja, wow saudara, saya pernah sudah datang ke Mbak Iren, ya kan, lalu dia, "Enggak, saya mau ketemu Pak Rizal." Waduh, "Enggak, sama aja Pak." "Enggak, saya mau ketemu Pak Rizal," katanya gitu. Enggak tahu itu doanya Pak Rizal mungkin lebih mantep, majos, nyos gitu ya, gitu. Nah, itu maksudnya perantara itu seperti itu. Padahal kan sama aja dia anak Tuhan kok. Tapi itu sudah ditanamkan seperti itu. Saudara, suaramu didengar oleh Tuhan sebab engkau anaknya. Ya, kebutuhanmu dijawab oleh Tuhan sebab engkau anaknya. Tidak perlu, memang kita perlu kerjasama, ya dukungan doa dengan orang lain. Tapi bukan berarti ya itu tadi, karena saudara tidak layak, karena suaramu tidak didengar, bukan. Suaramu pasti didengar oleh Bapakmu di surga. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat sistem yang baru. Amin. Jalannya itu hanya pada Yesus. Ada juga saudaraku Injil yang murni, ada orang menerima begini, ya tidak pakai perantara, tapi apa? Menambahkan dengan hukum Taurat. Orang Galatia itu gini Bapak Ibu Saudara, ya sudah menerima Yesus. Lalu kebiasaan pola agama Yahudi itu diwajibkan. Salah satunya apa? Kalau engkau tidak sunat, begitu. Zaman itu sunat. Isu pada zaman itu untuk bisa menjadi orang Kristen karena yang menerima pertama adalah orang Yahudi itu ya. Ciri khasnya apa? Adalah sunat. Dulu seperti itu tambahannya. Kalau engkau nggak bisa itu, maka engkau nggak bisa menjadi pengikut Yesus. Nah itulah yang dibahas, yang diajarkan, itu nggak benar kau campur seperti itu. Kasih karunia itu diberikan gratis, cuma-cuma, engkau tidak perlu menambahi apapun, dan apapun yang kau tambahkan itu tidak akan membuat lebih sempurna, karena keselamatan Tuhan itu yang diberikan kepada kita satu kali untuk selama-lamanya sudah sempurna. Tidak perlu ditambahi ini dan itu. Ya. Supaya lebih mantap, lalu kita menyebut nama seseorang yang dipilih gitu ya. Zaman dulu kan begitu. Tidak, saudara. Ya, kita sudah belajar Injil campuran kemarin. Karena itu Rasul Paulus begitu yakinnya saudara, sampai kayak gini. Ya, di ayat 8 itu. Rasul Paulus begitu, dia bilang begini, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Lihat ini,
Rasul Paulus punya keyakinan yang mantap, sebegitu besarnya keyakinan Rasul Paulus. Hanya ada satu Injil, dia katakan orang-orang pengacau itu akan menerima kutuk. Orang-orang pengacau itu yang menambah-nambahkan Injil keselamatan yang murni itu kena kutuk. Saudara, tentu saja Rasul Paulus bukan yang ngomong begitu, bukan gegabah atau tidak bisa menahan diri sembarangan ngomong mengutuk orang. Ini juga bukan berarti membenarkan kita mengutuk-ngutuk. Amin. Jadi Paulus mengatakan terkutuklah itu untuk melawan orang-orang yang membuat suatu Injil baru yang bertujuan menjungkir balikkan pondasi perjanjian kasih karunia yang murni dengan menambahkan hukum Taurat sebagai ganti kebenaran Kristus dan merusakkan saudara-saudaraku kekristenan yang sejati dengan menggantikan agama Yahudi. Amin. Saudara, kita diselamatkan karena menerima dan percaya pada Yesus Kristus dan tidak perlu lagi memeluk agama, apalagi merubah diri kita menjadi orang Yahudi. Ya, maksud saya ngerti ya. Saudara diselamatkan dari suku Toraja, ya tetap orang Toraja, orang Batak, orang Jawa, ya tetap Tuhan tidak merubah, apalagi membawamu ke sana, ke Israel. Boleh kita berkunjung ke sana. Tapi dia tidak merubah. Kalau sampai seperti itu berarti Tuhan tidak membuat suku-suku lain. Berarti hanya suku Israel. Dan itu berarti betapa tidak adilnya Tuhan yang diselamatkan hanya orang Israel. Betul? Kita menjadi suku lain yang bernasib alias menjadi bahan bakarnya neraka. Itu ketidakadilan, itu bertentangan dengan sifat kasihnya. Ya, dia tidak pernah memanggil saudara, menyelamatkan saudara menjadi anak-anaknya, lalu juga merubah identitas dan sukumu menjadi orang Yahudi. Tidak pernah. Itu kebenarannya. Saudara dari suku mana dan bahasa mana, itulah sebabnya saudara masih ada di sini, di mana tempat saudara percaya. Kalau Tuhan membuat seperti itu, berarti saudara sudah pernah pindah, berarti tiba-tiba ya saudara dipindah ke Israel, ya kan? Menjadi orang Yahudi. Tidak, saudara-saudaraku. Makanya saya juga heran, ada orang Indonesia hanya pernah beberapa tahun di sana, pulang-pulang pakai daster, ya kan? Nyambung ya? Ngerti maksudnya? Memaksa. Ya kan? Saya dari sana. Itu maksudnya. Bang Irwan, tidak usah nyaring-nyaring, Bang. Ngerti maksud saya? Tuhan menjadikan dirimu apa adanya. Ya? Ya, Mbak Dewi dan Mbak Puji, ya. Hanya Tuhan. Kita tidak lagi pakai perantara. Coba maaf nih, di tempat lain, di Toraja, ya kan? Jangan macam-macam dengan orang menyangkut tedong, ya. Harganya lebih mahal dari harga manusia. Betul kan? Batak juga. Nah, kalau Mbak Dewi apa yang paling berharga di sana? Sapi, betul kan? Oh, itulah dia. Karena dianggap sesembahannya. Nah, lucunya lagi, saudara, ya, di Batak dan Toraja, RW naik ke atas meja, saking terhormatnya. Di tempat saya, tempatnya tuh punya Om Sunal di belakang sana. Tapi orang Batak dan Toraja lari ke atas meja, begitu terhormatnya. Benar. Ya kan? Oke, kita lanjutin. Saudara menangkap Injil yang murni. Amin. Kita menambah-nambahkan begitu repot sekali. Sampai kemurniannya itu hilang.
Jadi Rasul Paulus, saudara, yang kedua menempatkan duduk perkaranya. Itu loh. Ya, Paulus sendiri memberitakan, dikatakan misalnya Paulus sendiri memberitakan suatu Injil yang lain, bahkan misalnya ada malaikat dari surga memberitakan, atau siapa saja memberitakan Injil atas nama Paulus, atau mengaku-ngaku bahwa Injil itu dari malaikat. Saudara-saudara, Paulus berkata, kamu harusnya sadar ini. Ya, harusnya kamu sadar, kamu sedang ditipu, kamu sedang dibotein. Ini keras sekali. Ya, Mak Linda, kamu sedang dibotei selama ini. Ya, kalau sampai ada Injil campuran itu loh, ada di dalam hidupmu. Ternyata Paulus itu bilang gitu. Tahukah kamu, sadar, kamu itu sedang dibotei. Bahasa kita ini balik papan. Oke, saudara, paham ini ya? Mari kita kembali. Saudara tahu, ya, kamu sedang dipercaya, sama saja itu menimpakan kutuk pada diri sendiri dan juga menimpakan juga kepada pendengarnya. Artinya gini, ya, kalau saudara kita menerima itu berita Injil, kabar pengaco itu, saudara, sama aja kita ini dibotein. Nah, si pembawa berita itu sendiri sama saja menaruh hidupnya di bawah kutuk dan membawa hidup kita, membawa diri kita di bawah kutuk, dan pembawa berita itu juga menaruhnya di bawah kutuk, sama-sama hidup di bawah kutuk. Itu maksudnya Rasul Paulus. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena menerima dan mempercayai Injil lain berarti melepaskan Kristus, Injil yang murni, kemudian berpaling kepada ilah yang lain. Betul kan? Loh, kalau saudara itu loh, ini saudara kan pernah pacaran, jatuh hati, ya, bilangnya aku hanya dikau seorang, sumpah janjiku, cintaku hanya dirimu saja. Ini khusus yang sudah pernah pacaran, yang belum nanti saja, ya kan? Coba, ternyata saudara sudah melirik-lirik, sudah menyimak-nyimak, sudah dolat-dolat fotonya, itu terjadi penyimpangan enggak? Terjadi perpalingan. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita terperdaya, ya, menerima Injil yang lain, berarti kita melepaskan kekasih kita yang lama, yang asli. Mau diakui atau enggak diakui, hatimu sudah enggak. Di situ orang bilang yang tadinya kayak Bang Febri, fotonya hanya satu, sekarang yang tidak kelihatan aja ternyata ada foto yang lain. Kan sudah mendua itu. Nah, periksa dulu. Ya kan faktanya seperti itu. Sama dengan kita. Saudaraku, hanya ada satu Injil, hanya ada satu jalan, hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu pribadi yang ditentukan Allah untuk jalan pendamaian bagi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Amin. Itu dia. Sehingga kita, saudara, orang bilang itu semangat sekali itu. Apa? Itu salah satunya contoh, saudara. Salah satu itu Injil campuran itu.
Amin. Nah, sekarang dengan era reformasi teknologi, di dunia ini sekarang bukan hanya satu Tuhan. Orang Kristen pun punya beberapa Tuhan. Bahkan yang paling menonjol siapa nama Tuhannya? Saya mau tanya, siapa? Mbah Google. Betul kan? Coba kalau ada apa-apa, sekarang berdoa atau pergi ke Mbah Google. Yang betul yang mana? Linknya itu Mbah Google. Yang betul. Ya kan? Orang bilang corona ini. Wah, dari mana itu berita? Mbah Google lah yang bawa berita. Begitu yang ngomong Mbah Google, langsung ya pingsan, langsung percaya. Ya kan? Sekarang dewanya itu bukan patung lagi, itu kuno. Dewanya itu tahu saudara siapa? Mbah Google. Untung saya larang anak-anak saya ya kasih HP. Maaf, karena membiasakan diri dengan Mbah Google. Anak zaman sekarang kalau dia bilang, nak jangan begini. Mama ini gimana sih? Mbah Google bilang begini kok. Ya kan? Mbah Google lagi naik daun. Pengganti dewa-dewa zaman dulu. Para orang tua sekarang kerepotan mengajar anak-anaknya. Kenapa? Karena saingannya adalah Mbah Google. Tapi saudara perhatikan sekarang, anak-anak tambah egois, ya, tambah tidak mandiri. Kenapa? Ya, andalannya adalah apa andalannya? Mbah Google. Semakin besar anaknya, semakin meninggalkan orang tuanya dan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sandarannya sekarang Mbah Google. Ini saudara yang bahaya. Ya. Orang kalau dulu jangan menyembah mamon, katanya gitu saingannya kan, Tuhan dengan mamon. Sekarang saingan beratnya apa? Mbah Google. Karena Mbah Google itu super cerdas. Segala macam ada di situ. Ini yang harus kita waspadai. Tetapi saudara yang tidak berubah, yang tetap hidup, Mbah Google mati-mati. Ya, Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah mengkhianati. Mbah Google bisa mengkhianati kita, bisa salah. Saudara pernah ditipu Mbah Google? Lewat mana? Nah, kalau saudara mengendarai mobil, ya kan, saudara mengandalkan map itu, bisa salah enggak? Salah, saudara-saudara. Artinya Mbah Google masih bisa mengkhianati. Hoak-hoak yang dari Mbah Google itu bisa menipu kita. Tapi Kristus tidak pernah menipu kita. Dia tetap setia kepada kita. Amin. Baik, ini yang saya mau terakhir ya. Oke, kita baca bersama-sama. Ya, ini ayatnya. Kenapa bro, nggak mau berjalan lagi? Nah, ini dia. Ini ayat penutupnya. Mari kita baca bersama-sama ini. Lalu tim musik. 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dan sekarang tidak ada, ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Semuanya, ya, sudah diberikan kepada kita. Hanya satu cara untuk bisa menerima ini, ayat yang di atas itu saudara, ini caranya. Lihat, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jalan caranya menerima bagaimana? Dengan iman. Ya, dengan iman caranya itu hanya itu. Bukan dengan puasa 44 hari. Ya, bukan berbuat sedekah supaya saudara
amal solehmu banyak. Ya, bukan apa lagi, bukan merubah identitas supaya saudara selamat. Yang menyelamatkan itu Yesus. Dan itu kita terima dengan apa? Iman. Itu caranya, sistemnya itu seperti itu. Hanya dengan iman. Ya, hanya dengan iman. Amin. Saudara diterima oleh Allah karena iman. Saudara dibenarkan oleh Allah karena iman. Orang benar itu hidup oleh percayanya, oleh imannya. Oleh imanmu. Amin. Mari kita akhiri. Mari tolong